Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fusunafi dengan NIM G0025175 dari kelompok A7 dengan asli Baliza. Di sini saya akan menerangkan laporan praktikum anatomi di FKUNS pada blok 2.2. Oke, laporan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan laporannya dulu. Saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas dengan bibir dan juga ujung jari yang tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak anaknya sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Kemudian jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Kemudian jelaskan vaskularisasi arteri dan juga vena jantung. Oke, di sini yang pertama ada fetal circulation. Janin itu tidak bernafas dengan paru-paru karena belum memiliki paru-paru. Kekurangan oksigen dan juga nutrisi terjadi placenta atau melalui ibu. Vena umbilicalis itu Vena umbilicalis itu jalur oksigen masuk dari plasenta ke janin, sedangkan ductus arteriosus adalah jalan pintas dari arteri pulmonalis ke aorta. Maka darah dari ventrikel kanan tidak masuk ke paru, tapi langsung dialihkan ke aorta melalui ductus arteriosus. Saat lahir, paru mulai mengembang, terjadi resistensi paru kemudian turun drastis, ductus arteriosus menutup serta vena umbilicalis tidak dipakai lagi. Vena umbilicalis diubah menjadi ligamentum teres hepatis atau ligamen bulat hati, sedangkan arteri umbilicalis diubah menjadi ligamentum umbilical medial. Ductus venosum diubah menjadi arteriosus menjadi ligamentum venosum, dan juga ductus arteriosus diubah menjadi ligamentum arteriosum. Ada satu struktur lagi, yakni foramen oval, yang kemudian diubah menjadi fossa ovalis atau menutupnya foramen tersebut. Kemudian di sini ada paten ductus arteriosus. Normalnya ductus arteriosus akan menutup setelah lahir karena paru mulai berfungsi. Jika terjadi kegagalan menutup, maka terjadi aliran darah dari aorta kembali ke arteri pulmonalis. Kemudian akibatnya akan paru-paru akan kelebihan aliran darah, kemudian terjadi sesak nafas. Bisa terjadi gagal jantung dan juga bunyi khasnya yaitu continuous imaginary murmur. Dapat timbul beberapa gejala. Yang pertama ada mudah lelah, nafas cepat, dan juga kadang tidak naiknya berat badan. Oke, di sini ada vaskularisasi jantung. Di sini ada arterinya dari aorta ascendens kemudian bercabang menjadi arteri coronaria dextra dan juga sinistra, di mana arteri coronaria dextra dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada ramus nodus SA, kemudian ramus marginalis dextra, kemudian di bagian terakhir yaitu ramus inventricularis posterior atau PDA. Kemudian arteri coronaria sinistra bercabang menjadi 2, yaitu ada ramus interventricularis anterior atau LAD dan juga ramus circumflexus. Dari ramus interventricularis anterior atau LAD bercabang lagi menjadi rami lateralis, dan dari ramus circumflexus bercabang menjadi ramus marginalis sinistra. Oke. Di sini ada venanya mayoritas vasa venosa pada akor bermuara pada sinus coronarius menuju atrium dextrum, di mana vena cardiaca magna menjadi vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, vena oblique atria sinistra, vena posterior ventriculis sinistra. Sedangkan vena cordis minimae bermuara langsung ke atrium dexter melalui foramina venarum cavarum. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke laporan 2. Saya akan membacakan laporannya terlebih dahulu. Saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama A, jelaskan sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Kemudian disebutkan pembagian meatus nasi dan juga lubang muara atau drainase masing-masing sinus. Kemudian jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Oke, yang pertama di sini
Sinus paranasal adalah sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kavumasi melalui ostium. Sinus paranasal berisi udara dari bagian pernapasan rongga hidung ke dalam kranium. Sinus paranasal memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada mengurangi berat relatif tengkorak, kemudian meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi, berperan dalam pertahanan tubuh. Kemudian muara sinus paranasalis dan juga ductus nasolacrimalis di dinding lateral kavumasi. Yang pertama ada recessus sphenoethmoidal, terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian meatus nasi superior, terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Ketiga ada meatus nasi media, terdapat bangunan yang berada di wilayah ethmoidalis yang berbentuk kubah, muara cellulae ethmoidalis media. Kemudian ada hiatus semilunaris, saluran melengkung di bawah bula ethmoidalis, muara sinus maxillaris. Kemudian ada infundibulum ethmoidal di ujung anterior, hiatus semilunar, sinus frontalis, dan juga cellulae ethmoidalis anterior bermuara di sini setelah melewati ductus frontanasalis. Kemudian ada processus uncinatus, yaitu batas bawah hiatus semilunaris. Kemudian yang keempat ada meatus nasi inferior, di mana terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Ductus nasolacrimalis mengeluarkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Ductus tersebut berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Kemudian di sini ada kenapa sinus maxillaris paling sering terjadi sinusitis. Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, letak lubang drainasenya yang lebih tinggi. Lubang sinus maxillaris berada di bagian atas dari lebih atas lah pokoknya dari lendir yang sulit keluar, karena lendir di sini sedangkan lubangnya di sini. Oke. Kemudian drainase bergantung pada silia. Silia atau rambut halus mendorong lendir. Kalau terganggu, maka lendir tersebut akan semakin menumpuk di dalam. Kemudian muara dari meatus media atau area sempit dan juga mudah tersumbat, misalnya saat terjadi flu. Kemudian ada dekat akar gigi. Infeksi gigi bisa menyebar ke sinus maxillaris. Akibatnya lendir mudah tertahan, kemudian terjadi tempat berkembang bakteri, kemudian akhirnya terjadi sinusitis tersebut. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.